jangan lupa kita suruh ibunya dulu buat kencing ya. Apalagi ada proses pemeriksaan Leopold yang McDonald itu kan akan menekan-nekan area kandung kemih ya. Kemarin kan pas antenatal udah sama Gusti ya. Udah kan atau belum? Udah. Sudah Leopold. Untuk pemeriksaan dalam ini pemeriksaannya ini steril ya, jadi menggunakan handphone yang steril, jadi nggak boleh yang handphone yang biasa seperti ini karena ini masuk ke bagian dalam vagina ya. Dimasukin ininya ya, nanti dimasukin betadine ya. Cuci tangan dulu. Kemana dia? Mau pegangin dulu. Bisa. Pakai ini dulu ya, jangan lupa pakai APD ya, takutnya pas kita periksa dalam pembukaannya udah lengkap, jadi kita bisa langsung nolong persalinan ya. Ada di mana? Ada ini, nggak apa-apa nih ini ceritanya udah pakai ya. APD mah lengkap, takutnya langsung partus ya. Ya, kita ambil sebelumnya kita lakukan pemeriksaan food hygiene dulu ya. Kita ambil 5 ya. Terus kita bisa masukkan ke betadine-nya ya. Diperes dulu boleh ya. Terus kita buka ya, tangan yang kiri kita buat ngebuka area ininya ya, area klitorisnya. Buat ngebuka labia majora. Dari mana dulu? Dari dalam dulu atau dari luar dulu? Kalau dalam hygiene. Tapi yang kotor mana? Luar. Dari luar dulu ya, labia majora ya, dari yang terjauh. Ini yang kelompok 1. Bukan Bu, 4A. NGT kayaknya. Oh, kira itu. Jadinya jam 2 bojok yang kelas. Oh iya. Labia mayora, labia minora ya. Kemudian dari klitoris ke bawah ya, ke anus ya. Setelah itu udah bersih. Kita masukkan jari kita ke betadine ya. Cara pemeriksaan dalam ya, kita menggunakan 2 jari ya. Jadi nggak ngecek, nggak boleh masuk semuanya ya. Kelihatan nggak atau mau di sebelah sini? Atau berdiri di sini nih? Kanan kiri boleh. Dengan 2 jari ya, jari telunjuk sama jari tengah ya. Nah, caranya jari telunjuknya tepuk, kemudian jari tengahnya masuk dulu ya. Jadi disusuri dulu, jangan langsung dua-duanya masuk ya, sakit ya. Jadi masuk dulu, diselusuri, baru nanti kalau sudah masuk ke dalam kalau udah masuk ke dalam, baru yang jari satu lagi baru ngebuka ya. Baru di area vagina ini kan nggak langsung ke kepala bayi ya, jadi di area vagina dulu ya, panjangnya kurang lebih 7 sentian. Dicek di situ ya, apa yang dicek di area vagina tadi pas kuliah? Kenapa? Ada tumor atau tidak ya? Terus apa lagi? Ya berarti blood show-nya gimana, itu kan bisa keluar biasanya ya. Terus ada cairan cairan yang keluar apa ya, perdarahan blood show atau memang perdarahan murni gitu ya, nggak ada lendirnya gitu ya, itu kan bisa kita tentukan. Terus kemudian apa lagi di situ?
elastisitas vaginanya ya, sambil kita gini-gini elastis nggak sih vaginanya ya, itu buat menentukan bisa normal nggak, karena ada kasus yang vaginismus, jadi otot vaginanya itu ketika ada ada yang masuk ke vagina itu jadi kayak kontriksi ya, jadi kayak mencengkram ya, itu nggak bisa lahiran normal. Soalnya apa ya, ketika misalkan bayi masuk itu bisa bahaya, bisa nggak tahan di situ, jadi bayinya nggak bisa keluar gitu ya. Jadi biasanya di SC kalau yang ada vaginismus ya. Terus apa lagi? Masuk ke dalam setelah vagina, saluran vagina, apalagi tadi serviks ya. Di serviks apa yang dicek? Kita ngecek apa? Ya, ketebalannya, tebal tipisnya. Terus apa lagi? Daya tarikan otot. Daya tarikan ototnya. Daya tarikan ototnya. Dilatasi serviks. Dilatasi itu apa disebutnya? Pembukaan ya. Dilatasi serviks. Nah, caranya itu ini ya tadi tangan kita yang satu itu posisinya di area fundusnya, jadi kayak agak neken ngedorong ke bawah ya. Nah, untuk menentukan dilatasi serviks atau pembukaan, kita jari kita yang di dalam itu ya, serviks kan gini ya, jadi pas di dalam itu kita gini cek kira-kira berapa nih si lebar pembukaannya berapa, kita cek. Tangan yang di luar ya, karena kita nggak boleh keluar masuk ya, kalau udah masuk ya udah dicek dulu semuanya ya, jadi nggak boleh keluar masuk, kita nggak bisa kira-kira oh ini berapa ya, kira-kira berapa senti gitu, nggak boleh. Jadi kita kira-kira yang di dalam berapa, kita lebar ininya berapa, terus nanti kita kayak ini mendemonstrasi ya, ikut yang jari sebelah kirinya ya, kira-kira bisa oh segini, berarti kalau segini kira-kira berapa senti nih ya, kita itu misalkan oh sekitar 3-4 ini mah gitu ya. Nanti gitu caranya. Kalau misalkan yang udah expert gitu ya, udah jam terbangnya udah tinggi mah tinggal gini, oh ini udah bisa gitu. Cuman kalau untuk yang baru gitu ya, bisa dengan cara gitu ya segini, atau misalkan di dalam lebih ini lagi ya, misalkan oh udah lebar banget, udah mau lengkap gitu ya, ini ya kita ikutin aja di sininya ya, kira-kira berapa. Ada ininya tuh contoh pembukaannya itu ya, dari 1 sampai oh itu ada yang baru Bu Ajeng ininya ya, ternyata ya baru ya, nih ya, ini kan beda-beda ya, tiap orang tuh beda. Jari saya sama jarinya Risa beda, 1 sentinya di Risa misalkan bisa jadi saya jadi 2 senti gitu ya, jadi ini mah tergantung jarinya, jari orang itu gitu ya. Nah ini contohnya ya pembukaan. Kalau misalkan 10 berarti udah pas kita kayak gini tuh udah lebar banget gitu ya. Oh ya, setelah itu serviksnya, dilatasinya, terus apa tadi, dilatasi serviks, tebal tipisnya ya, kaku atau sudah lunak ya si serviksnya ya. Terus kita masuk lagi ke dalam apa? Setelah itu kita meriksa apa? Ketuban ya. Apa dulu? Sebelum ketubannya tuh apa? Apanya? Cairannya atau apanya? Selaputnya dulu ya. Kalau misalkan selaputnya belum pecah ya, kita cek ya. Maaf, selaputnya udah pecah atau belum ya. Kalau misalkan sudah pecah, kita cek keluaran cairannya itu apa, apakah merah bercampur darah. Kalau agak kemerah-merahan berarti ada campuran darah ya, atau misalkan bercampur mekonium agak kehijauan gitu ya, atau bercampur atau jernih ya, bagus, nggak ada kelainan,
atau udah nggak ada sama sekali ya, kan bisa jadi udah kosong ya, udah karena udah banyak keluar gitu ya, jadi udah nggak ada sama sekali, oligohydramnion namanya tuh ya. Terus setelah itu, setelah di ketuban ya, apalagi yang dicek, masuk lagi ke dalam ya. Ya, kepalanya sudah masuk PAP atau belum ya, tadi stationnya ya udah masuk PAP atau belum, kan untuk menentukannya itu bisa dari dalam, bisa juga dari luar. Kalau yang dari luar itu yang perlimaan gitu ya, itu juga bisa ya, atau misalkan yang digoyangkan itu juga bisa ya, untuk menentukan sudah masuk semua, udah masuk PAP atau belum. Terus apalagi untuk menentukan presentasi juga ya, ini bener nggak kepala yang ada di bawah ya. Takutnya kalau misalkan ada jari-jari ya, berarti kemungkinan itu bayinya bukan lintang ya, lintang. Kalau sungsang biasanya bokong. Terus apalagi selain itu dicek, apalagi masuk lagi ke dalam, kepala bayi, ngecek kepala bayinya. Apa tadi yang dicek di kepala bayi? turunnya kepala dalam Molding ya, molding atau molase ya. Terus warnanya 01, 2, 3 ya, nggak usah dijelasin lagi ya. Tuh. Terus setelah itu masih ada lagi dah ya, udah ya. Kenapa? Station tadi udah ya, udah PAP, udah masuk berapa PAP, sama tadi dipastikan, oh ya dipastikan lagi, berarti tadi ya blood show-nya pas kita keluar sambil dilihat ya, biasanya kan di sini ada cairan ya, dilihat ada tidaknya blood show. Kemudian kalau misalkan udah ketubannya udah pecah, kira-kira warnanya apa ya, biasanya kelihatannya dicek. Setelah itu baru dibereskan ya, dibereskan. Kemudian kalau misalkan sudah dibereskan, kita cek perutnya gitu ya. Terus kemudian ada tidaknya pembengkakan di area ekstremitas ya. Tuh. Kenapa kalau misalkan ada pembengkakan di area ekstremitas? Ada apa kira-kira? Ada kelainan